Oke, selanjutnya kira-kira kita akan ada talk show dari mana nih, Vin? Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan talk show ketiga yang menarik dan informatif tentunya. Talk show ini disponsori oleh PT Sari Husada Generasi Mahardika. Tema dari talk show selanjutnya adalah optimalkan tumbuh kembang anak pasca pandemi. Sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Hani Harjulianti, Master of Science. Wah, seru sekali ya. Tadi kita udah mendengar tentang anemia, kesehatan kulit, dan juga sekarang kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Izinkan kami membacakan CV dari Dr. Hani. Dr. Hani menempuh pendidikan di FKUI dan Magister Kedokteran Kerja FKUI dan lulus pada tahun 1984 dan 2001. Selain itu, Dr. Hani juga sangat aktif di organisasi sebagai anggota bidang organisasi ID wilayah DKI, anggota bidang organisasi PPI DKI, dan bendahara Yapmedi. Wah, ternyata beliau salah satu tokoh nih, Zay, di balik layar ya, langsung dari Yapmedi nih, Zay. Betul sekali, luar biasa sekali ya Dr. Hani ini, yang langsung kali ini ikut turun menjadi moderator ya, Vin ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Hani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu cantik semuanya. Mari kita sekarang dengarkan saya Hani akan bertindak sebagai moderator. Narasumbernya adalah Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Dengan hormat mohon Prof Rini bisa ke atas, Prof. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya membacakan sedikit CV Prof Rini. Beliau adalah Wakil Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu sejak 20 Januari 2018 beliau dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor. Saya kira itu yang paling penting. Mari kita dengarkan Prof Rini yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana optimalkan tumbuh kembang anak pasca pandemi. Monggo Prof Rini. Terima kasih Dr. Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapaknya ada sedikit ya. Udah makan? Udah ngantuk belum, Bu? Belum ngantuk atau hampir mengantuk. Ini jam yang agak krusial nih, Bu, untuk mengantuk ya. Boleh mengantuk sedikit dengarkan ya apa yang saya sampaikan mengenai tumbuh kembang anak pasca pandemi. Di sini ada anaknya yang takut ketemu orang kalau saat ini setelah pandemi ke sekolah masih nangis. Ketemu orang baru suka nangis, ada nggak? Atau cucunya, ibu-ibu di sini banyak yang mungkin sudah punya cucu, ada nggak keluhan dari para cucunya bahwa dia takut untuk bertemu dengan anak lain atau orang lain? Yaitu merupakan salah satu dampak selama pandemi. Ya. Atau ada yang punya anak selama pandemi belum setahun jadi punya adik lagi, ya saya lihat banyak juga tuh anak-anak yang punya adik terlalu cepat, ya karena pasca pandemi orang tua ada di kamar masing-masing ya, jadi anaknya tambah banyak. Nah ini yang nanti saya akan bahas pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa didengarkan dengan baik oleh Ibu. Ini data pandemi waktu itu, jadi hampir seluruh Indonesia kita terkena pandemi ya. Ini data terakhir mengenai kasus dan juga status imunisasi yang ada baik dewasa maupun anak. Kalau anak imunisasinya sampai remaja ya, kalau balita tidak diberikan imunisasi. Nah ini yang kita lihat apa dampak tumbuh kembang dan perilaku setelah pasca pandemi ya. Ini adalah kurun waktu seorang anak, Bu. Anak itu umurnya panjang, sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Jadi kalau ada anak 15 tahun sakit masih boleh ke dokter anak, ya. Tapi kadang-kadang nunggunya dia malu, sebelahnya bayi, dia kan udah remaja ya. Itu kadang-kadang yang membuat anak remaja malu untuk datang
ke dokter anak, ya. Nah, ini kalau kita lihat dampaknya ternyata banyak, baik pertumbuhan, perkembangan maupun perilaku, ya. Yang paling sering kelihatan ini ya, ini waktu pandemi nih, ya. Anaknya ini stimulasi nih, ibu dengan anak mau main ya, tapi dua-duanya pakai masker. Jadi anaknya nggak tahu kalau ibunya senyum, ibunya marah, dia nebak-nebak, ya. Ada baiknya juga nih kalau saya lihat saat ini tahun 2023 setelah tidak pandemi, anak-anak lebih suka pakai masker gitu ya. Mereka suruh copot susah banget, apalagi kalau ke rumah sakit ya. Disuruh copot enggak. Mungkin waktu pandemi orang tuanya sangat ketat. Pokoknya pakai masker. Akhirnya ada perilaku baik yang tetap dilakukan oleh anak dan juga cuci tangan, ya. Cuci tangan anak-anak sangat ini sekali, jadi suatu kebiasaan yang baik, ya. Nah, bagaimana dengan kasus ini, ya? Anak sekolah online, ya, nggak punya teman, kemudian paparan terhadap gadget juga cukup tinggi. Nah, itu memberikan dampak, terutama ada beberapa masalah gangguan tidur, ya, gangguan perilaku, dan satu lagi ini yang pakai donat 2, anaknya tambah gendut, ya. Mungkin orang tuanya juga ya, ada beberapa yang saya ketemu, kok jadi begini? Dampak pandemi katanya ya. Dampak pandemi kok jadi obesitas, itu lumayan banyak ditemukan, baik orang tua maupun anaknya, ya. Nah, ini berita bagusnya, berita populernya bahwa ada anak yang mengalami beberapa masalah, ya. Terutama ini, bahwa anak 31,7% anak mengatakan sering menangis bila bertemu orang baru. Karena kebanyakan diisolasi kan? Bukan isolasi namanya. Hanya di rumah saja. Ya, dulu kan tagline-nya di rumah saja. Jadi benar-benar di rumah dia. Keluar rumah kalau benar-benar perlu, ya. Jadi itu yang menyebabkan anak tidak kurang sosialisasi dan ketemu orang lain dianggap suatu hal yang masalah, ya. Kemudian nah, aspek pendidikan, ya. Pada waktu aspek pendidikan kita lihat kalau di keluarga yang mampu satu laptop ataupun HP itu bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lihat di daerah gantian belajarnya ya. Jam segini kakaknya, nanti habis itu adiknya, ya. Jadi pasti ada pembelajaran yang kurang optimal, ya. Dan satu lagi mager ya Bu ya. Nonton, duduk, bilangnya belajar. Jadi aktivitas fisiknya juga akan berkurang sehingga meningkatkan resiko obesitas, ya. Di sini di keluarga ada yang berat badannya tiba-tiba meningkat pesat saat ada ya. Udah diakui tadi ya. Ya. Padahal sebenarnya aktivitas fisik bisa di rumah ya, tidak harus keluar rumah. Ini peningkatan screen time. Ini luar biasa, ya. Ya alasannya di rumah ngapain lagi? Nggak bisa boleh keluar, nggak boleh main sama temennya, ya nonton. Sekarang nonton bisa bareng-bareng ya. Anak-anak bisa main sama temennya di mana pakai games, ya main games tapi jauh-jauhan, tetapi bisa bareng-bareng. Itu juga saya bingung tuh ya. Jadi mereka bisa asik dengan temannya, tapi temannya nggak kelihatan gitu ya. Beda memang. Sekarang beda zaman seperti itu, ya. Nah, jadi ada beberapa penelitian kecanduan gadget. Ya, kan ada kecanduan atau adiksi narkoba, ya. Sekarang ada istilah kecanduan gadget. Coba Ibu Bapak introspeksi. Ada nggak yang sehari nggak pegang gadget? HP-nya selalu pegang Bu ya? Bentar-bentar ngecek, apa yang dicek coba Bu? Kecuali kalau jualan pakai HP ya. Tapi saya lihat memang perilaku orang tuanya juga bentar-bentar ngecek. Yang dicek apa ya? Ya kerjaan enggak, nanti asik sendiri. Anaknya sebelahnya asik juga main. Jadi duduk bersebelahan tapi tidak selalu berkomunikasi. Ya, hati-hati kemungkinan adanya tadi adiksi internet, ya atau adiksi terhadap gadget. Itu masuk ke dalam ranah gangguan psikiatri. Yaitu harus ditangani dengan baik. Mohon maaf, slide-nya hilang.
Nah, ini tadi masalah kesehatan anak ya. Dan satu lagi selain pertumbuhan tadi obesitas, juga ternyata masalah stunting juga cukup tinggi ya. Dan satu lagi yang berdampak pada COVID adalah imunisasi ya. Karena nggak boleh keluar rumah, imunisasinya kacau balau. Walaupun setelah berlangsungnya beberapa bulan, imunisasinya dikejar ya. Nggak datang ke rumah sakit, ada yang dari mobil ya. Pokoknya dibuat rumah sakit tersebut benar-benar menjaga supaya tidak ada penularan ya. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Tahun 2022 baru 58,4%. Apa yang dikhawatirkan kalau imunisasinya kurang ya? Nanti ada timbul penyakit lain, difteri, campak ya. Itu karena imunisasinya tidak lengkap ya. Dan mungkin ibu bapak yang masih punya anak balita, suntiknya sekali datang 2, kadang-kadang 3. Tapi datang sekali, suntikannya langsung dikejar kekurangannya. Ya, dan itu memang diperbolehkan. Ya, jadi sudah ada beberapa rekomendasi, petunjuk teknisnya. Ya, jadi imunisasi sekarang, alhamdulillah akhir tahun bisa mencapai 94,4%. Ya, itu di seluruh Indonesia. Jadi sudah menaik, tadinya 58, sekarang 94 ya. Nah, aspek psikososial lain yang terganggu adalah rasa bosan ya. Di rumah nggak boleh kemana-mana, komunikasinya terbatas, bisa menimbulkan frustasi keluarga. Belum lagi keluarga yang mengalami dampak terhadap pekerjaannya ya. Itu juga memberikan dampak ya. Jadi ada beberapa penelitian dampak yang untuk anak yang banyak ditemukan adalah sulit konsentrasi, ya sekitar 45%, mudah marah, ya dan sulit tidur atau tidurnya bertambah lama, bertambah malam, ya. Kalau kadang-kadang ada yang tidurnya kebalik, malam dia bangun ya sampai jam 3 pagi baru tidur, karena kalau sekolah cuman cuci muka kan, cuci muka, nah depan laptop lagi ya, depan HP, udah nggak perlu effort. Nah sekarang kan sekolah semua udah offline ya, jadi perilakunya harus dirubah kembali. Harus anak tuh tidur jam berapa Bu? Anak tidur jam berapa? Jam 8 ya, harusnya sama ya, hari Sabtu, Minggu, hari sekolah semua sama. Masalahnya ibunya datangnya malam ya. Kenapa Bu? Ya paling lambat jam 9. Kadang-kadang yang bermasalah anaknya nunggu ibunya, ya ibunya berarti harus pulang lebih cepat dong, ya supaya bisa tidur tepat waktu, ya. Nah masalah gizi ada yang stunting, ya, ada juga yang obesitas. Tapi stunting itu masalahnya kan kompleks, ya. Tapi yang menyolok untuk masalah gizi yang paling banyak adalah obesitas. Nah, bagaimana mengatasinya kalau malnutrisi? Malnutrisi itu ada 2 ya, ada under, berarti gizi kurang atau gizi buruk, dan over. Kalau over nutrition itu gizi lebih atau obesitas. Dua-duanya malnutrisi. Kalau ada kata mal berarti tidak normal, ya. Dan dua-duanya harus ditangani. Saya nggak bisa ke sana nih soalnya nggak nyampe. Nah ini ada beberapa tata laksana obesitas pada anak. Kalau anak nggak boleh diet Bu, ya, karena masih bertumbuh. Jadi yang harus diperbaiki adalah asupan nutrisi dan juga aktivitas fisik, ya. Kalau balita bisa aktivitas fisik tidak bisa, tapi bukan olahraga yang terstruktur, ya. Dan juga tadi pola tidur yang baik supaya kemampuan anaknya menjadi lebih baik, ya. Nah, kemudian yang sering ditemukan juga adalah trauma pada anak. Tadi karena dia terisolasi, jarang bertemu, jadi dia menganggap lingkungan di luar rumah itu berbahaya, ya. Dan juga mungkin doktrin dari orang tuanya, ya, hati-hati tertular, jadi harus pakai masker. Akhirnya anak selalu cemas, ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Ada beberapa anak yang datang konsultasi untuk mengatasi cemasnya, walaupun tidak banyak, ya. Nah ini gejala anak dengan trauma atau stres, ya. Kadang-kadang anak balita perkembangannya mundur, misalnya tidak mengompol,
jadi mengompol. Tadinya tidur sudah bisa sendiri, ini harus ditemani, disuapin ya. Jadi itu tanda-tanda dengan trauma ya. Kemudian, kok balik lagi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya, sekarang sudah namanya istilahnya endemi ya. COVID-nya udah bukan pandemi lagi ya. Jadi orang tua harus belajar untuk tidak terlalu khawatir. Pasti khawatir ada. Kalau orang-orang batuk ya, pasti sekarang kita masih otomatis cari masker, tutup gitu ya. Kemarin saya lihat tuh ya, kebetulan waktu itu di pesawat ya, ada di depan dia batuk-batuk. Di belakangnya ada anak dengan orang tua. Itu dia ibunya sibuk cari masker ya. Khawatiran itu normal dan rasional, tapi jangan berlebihan. Kalau kita takutnya berlebihan, anak pasti akan mengikuti seperti itu, ya. Kemudian melatih anak untuk mencoba tidak terlalu khawatir, ya. Kemudian mencoba bersosialisasi, tapi jangan dipaksa. Kalau dia sekolahnya hari ini masih menangis, nggak apa-apa, besok diajak lagi. Tapi harus dipaparkan, ya. Ajak keliling rumah atau lingkungan, ya. Kalau dia masih nggak mau lepas masker nggak apa-apa, ya. Tetapi tetap harus ajarkan. Kemudian ini yang tetap harus diperhatikan adalah memenuhi kebutuhan dasar anak, asuh, asi, dan asa, ya. Nah, anak setelah pasca pandemi ada yang berisiko tinggi, ada anak yang sehat. Kalau anak yang sehat, kita tetap memenuhi kebutuhannya. Dan kalau ada anak yang memerlukan penanganan, nah itu yang kadang-kadang pada masa pandemi harus terapi misalnya. Nah itu dia stop. Kadang-kadang perkembangannya bisa menjadi lebih mundur, ya. Nah kebutuhan dasar tadi sudah. Nah ini kebutuhan dasar utama, ya. Asuh itu nutrisi, kemudian pemberian imunisasi, kemudian kebutuhan tidur itu disebut kebutuhan asuh, ya. Nah satu lagi selain nutrisi, dulu simbolnya ini Bu ya. Ini namanya apa? Yang di atas? Yang ada susu di tengah? 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya apa Bu? Istilahnya. Bu? Gizi seimbang. Satu lagi? Isi piringku nih, ya. Isi piringku. Isi piringku anak sama dewasa beda, ya, karena proporsinya beda. Jadi susu masuk kelompok apa Bu? Susu. Protein, pintar Ibu, ya. Jadi susu itu harus ya untuk anak, ya, bahkan sampai dewasa tetap dianjurkan untuk minum susu. Kalau remaja minum apa Bu sekarang? Anak-anak remaja hobinya minum apa? Kopi, ya, kopi susu. Nggak apa deh ada susunya. Atau minuman boba, ya. Itu ada susunya nggak ya? Ada. Kalau boba itu rasanya nggak ada susu, itu tingginya gula, ya. Jadi itu harus dikasih tahu oleh orang tua bahwa itu tidak sehat, ya. Nah ini nutrisi 1000 hari pertama kehidupan itu penting untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, ya. Juga untuk meningkatkan kecerdasan anak, ya. Nah, kemudian selain itu nutrisi juga penting untuk terapi. Kalau dia sakit, perlu juga nutrisi yang baik, ya. Nah, ini rekomendasi WHO. Pertama, bayi diberikan ASI, kemudian MPASI, ya. ASI pasti sudah diketahui oleh semua. Nah, boleh nggak dikasih susu formula? Nggak boleh. Kalau umur 3 tahun Bu? 3 tahun boleh. Kalau bayi yang utamanya ASI, ya, harus dipersiapkan sejak kehamilan, ya. Tapi begitu setahun, begitu produksi ASI-nya kurang, kita boleh menambahkan susu formula. Yang penting apa? Lihat isi kandungannya, ya. Labelnya dilihat, ya. Yang nggak boleh susu apa ya buat anak balita? Susu kental manis. Itu buat bikin puding aja Bu boleh, ya. Susu kental manis nggak boleh, ya, karena itu isinya gula. Jadi
Susu formula boleh. Kemudian lihat kandungan gula. Kan ada etiketnya ya. Nah, itu boleh jajarin berbagai macam merek susu, kemudian dilihat. Jangan lupa sikat gigi, ya. Anak tuh harus diajarkan sikat gigi sebenarnya sejak bayi 6 bulan. Nah, itu harus dibiasakan, jangan lupa dicontohkan, ya. Ajarkan sikat gigi dalam suasana yang menyenangkan. Kalau bikin trauma sekali aja, pasti anak udah nggak mau sikat gigi, ya. Kemudian jangan lupa memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi setelah 6 bulan, ya. Kalau sekarang makanan pendamping ASI boleh dikasih garam, gula, bumbu-bumbu, boleh, ya, dalam jumlah yang terbatas. Terus kalau masak sendiri dicobain, Bu, ya. Asalnya jangan amburadul, pasti bayinya nggak mau. Cobain dulu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah stimulasi 2 arah dari orang tua kepada anaknya, ya. Nah, ini sering nggak dilakukan oleh orang tua? Siapa yang anaknya kalau makan di depan TV? Ada? Cucunya? Ini nggak pernah diajarin sama kita, ya, sama dokter. Jadi makan nggak boleh di depan TV. Ya, coba ini benar-benar niat, ya, kasih HP, kasih tempatnya dia nonton. Makannya cepet katanya, ya. Jadi makan tidak boleh sambil nonton, ya. Ini yang penting, stimulasi 2 arah. Kalau ibu bapaknya kerja, gimana? Cari pengganti ibu, cari pengganti bapak, ya. Boleh pengasuh atau kakek neneknya. Masalahnya kadang-kadang kakek neneknya masih pada kerja, ya. Daycare juga boleh, ya. Pilih daycare yang baik untuk merawat anak sementara waktu orang tuanya kerja, ya. Nah, ini menonton. Boleh nggak anak nonton? Hah? Boleh? Boleh. Yang nggak boleh? Bayi sampai usia 18 bulan. Paling cepat dikasih TV usia di atas 18 bulan. 1,5 tahun, ya. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah. Video call boleh nggak? Yang lihat neneknya nih di Medan, ya, videoin aja. Anaknya nggak usah dihadepin. Kan yang mau lihat neneknya. Anaknya nggak bisa lihat neneknya juga, ya. Misalnya 9 bulan dia nggak ngerti di sana ada neneknya. Ya, jadi video call itu boleh, tetapi 1 arah, jadi bukan 2 arah, ya. Jadi ingat-ingat yang masih punya bayi itu paling cepat berapa tadi? 18 bulan, ya. Kenapa? Karena resiko keterlambatan bicara tuh tinggi pada anak yang mengalami terpapar gadget atau TV atau apapun sejak 6 bulan, ya. Saya memiliki klinik tumbuh kembang. Itu paling banyak masalahnya keterlambatan bicara. Dan yang telat bicara 100% karena paparan gadget yang berlebihan. Ya. 2 menit lagi. Ya. Ini rekomendasi untuk anak yang lebih besar, tetap harus didampingi, ya. Jangan lupa kebutuhan lainnya, aktivitas fisik, bermain, dan imunisasi, ya. Juga tadi jam tidur. Jam tidur tadi harus diperhatikan sesuai kebutuhannya. Di atas 4 tahun tidak perlu tidur siang. Yang penting tidur malamnya berkualitas baik, ya. Jangan lupa gunakan buku KIA untuk memantau tumbuh kembang, ya. Buku yang pink itu orang tua harus baca. Jangan cuma punya bukunya nggak pernah dibuka halamannya, ya. Oke, dan juga ada aktivitas fisik sesuai dengan usianya, ya. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda kalau dia tidak mengalami ini, misalnya 1 tahun, ya. 1 sampai 2 tahun kita harus hati-hati kalau belum bicara 2 kata. Ya, minimal sampai 2 tahun harusnya 10 kata. Di atas 2 tahun itu 50 kata. Ya, bahasa Indonesia dulu deh, Bu. Ya, bahasa Indonesia itu susah loh. Ya, jadi stimulasinya 1 bahasa dulu. Ya, kemudian ini untuk di atas 2 tahun, ya. Jadi tugas orang tua 1, pantau tumbuh kembangnya, kemudian lakukan stimulasi dan gunakan buku KIA. Ya, buku KIA itu udah komplit. Bisa screening, bisa melakukan pemantauan dengan baik, ya. Yang belum pernah baca buku KIA, di Shopee ada kok, bisa beli, ya. Di Tokopedia juga ada buku KIA, ya.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dampak pandemi COVID ini ada sebagian yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta perilaku anak. Mudah-mudahan ke depannya bisa terkejar anak-anak yang bermasalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.